Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ariska Putri dengan nomor induk mahasiswa 191FI 03001, Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang trias di rumah sakit, terutama di ruang IGD, dan bagaimana langkah awal yang harus dilakukan ketika menemukan pasien dengan kasus serangan jantung. Berikut penjelasannya. Trias adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis terlebih dahulu di instalasi gawat darurat atau disingkat dengan IGD berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Trias terdiri dari upaya klasifikasi kasus cedera secara cepat berdasarkan keparahan cedera mereka dan peluang kelangsungan hidup mereka melalui intervensi medis yang segera. Nah, trias ini digunakan untuk menentukan prioritas penanganan kegawat daruratan, sehingga perawat benar-benar memberikan pertolongan pada pasien yang sangat membutuhkan, di mana keadaan pasien sangat mengancam nyawanya. Namun dengan penanganan secara cepat dan tepat, dapat menyelamatkan hidup pasien tersebut. Nah, trias ini digolongkan ke dalam 4 warna, yaitu yang pertama adalah warna merah dengan prioritas 1 atau emergensi. Warna merah dalam trias IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis atau mengancam nyawa, sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Contoh pasien dengan kategori emergensi yaitu pasien dengan kondisi lemah, kritis, nadi lemah, serta pernafasan yang sesak. Maka pasien inilah yang sangat membutuhkan pertolongan pada saat itu, karena jika tidak segera ditangani, maka akan mengancam nyawa pasien tersebut. Yang kedua yaitu warna kuning dengan prioritas 2 atau urgent. Warna kuning menandakan pasien yang memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi stabil. Contoh pasien dengan kategori urgent yaitu serangan asma, trauma kepala tanpa disertai hipoksia atau kekurangan oksigen, fraktur pada tulang panjang, luka bakar terbatas kurang dari 30%, dan cedera pada bagian jaringan lunak. Nah, yang ketiga adalah warna hijau dengan prioritas 3 atau non-urgent. Warna hijau menunjukkan pasien yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda lebih lama, yaitu maksimal 30 menit. Contoh pasien dengan kategori warna hijau yaitu demam, flu, batuk, pusing, demam berdarah, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu warna hitam dengan prioritas 0 atau kasus meninggal. Pada kondisi ini, gejala biasanya tidak berisiko bertambah parah jika pengobatan tidak segera diberikan. Pasien dalam kategori ini kondisinya sudah tidak mungkin untuk diselamatkan lagi atau sudah meninggal. Contohnya, terdapat luka parah atau kebocoran di kepala. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus dan mempraktikkan hal pertama yang kita lakukan ketika menjumpai pasien dengan kasus serangan jantung dan mengelompokkannya berdasarkan trias. Seorang pasien perempuan berumur 48 tahun datang ke rumah sakit melalui instalasi gawat darurat atau IGD pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dengan keluhan di daerah dada sebelah kiri terasa nyeri seperti tertusuk jarum sejak 4 jam yang lalu. Skala nyeri 5, badan terasa letih, nafas terasa sesak, dan kepala terasa sakit. Keluhan yang dirasakan oleh pasien datang secara mendadak. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah 110/74, nadi 72 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, dan saturasi oksigen 89%. Nah, berdasarkan kasus tersebut, maka pasien termasuk trias berwarna merah dengan prioritas 1. Pasien kemudian dibawa ke bed pada jalur garis berwarna merah seperti ini. Lalu, pasien diposisikan dengan semivolar agar pasien merasa nyaman. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, diketahui tekanan darah 110/74 mmHg, nadi 72 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, dan saturasi oksigen 89%. Karena pasien mengeluh sesak dan diketahui saturasi oksigen pasien 89%, maka perawat akan memberikan terapi cairan oksigen dengan nasal kanul dengan pemberian 3-4 liter sesuai prosedur.
Lalu, pasien juga akan dilakukan pemeriksaan EKG dengan tujuan untuk melihat kerusakan pada sel otot jantung dengan prosedur sebagai berikut. Pada persiapan alat, yaitu yang pertama, alat monitor EKG lengkap, siap pakai dan kondisi baik. Lalu yang kedua, kapas alkohol. Yang ketiga, jeli khusus EKG. Dan yang keempat, tisu. Persiapan pada pasien. Pasien dan keluarga diberi penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan. Lalu, pastikan kondisi pasien tenang, kooperatif, dan dapat dipasang elektroda. Pelaksanaan pemasangan EKG. Yang pertama, cek identitas pasien, pasang sampiran, lalu lakukan cuci tangan, dan atur posisi pasien tidur terlentang. Buka dan longgarkan pakaian pasien bagian atas. Bila pasien memakai jam tangan, gelang, dan logam, sebaiknya dilepas. Lalu, bersihkan kotoran dan lemak dengan menggunakan kapas alkohol pada daerah dada, kedua pergelangan tangan, dan kedua tungkai di lokasi pemasangan manset elektroda. Lalu, oleskan jeli pada permukaan elektroda, dan pasang manset elektroda pada kedua pergelangan tangan dan kedua tungkai. Lalu, pasangkan kabel EKG pada kedua pergelangan tangan dan kedua tungkai pasien dengan cara sebagai berikut. Warna merah pada tangan kanan, warna kuning pada tangan kiri, warna hijau pada kaki kiri, dan warna hitam pada kaki kanan. Lalu, pasangkan elektroda ke dada untuk merekam prekardial. V1 pada interkosta keempat pada garis sternum sebelah kanan, V2 pada interkosta keempat pada garis sternum kiri, V3 pertengahan antara V2 dan V4, V4 pada interkosta kelima pada aksila di bagian belakang kiri, V5 pada aksila sebelah depan kiri, dan V6 pada interkosta kelima pada mid aksila. Lakukan perekaman secara berurutan sesuai dengan pemilihan LEAD yang terdapat pada mesin EKG. Lalu beri identitas pasien pada hasil rekaman, rapikan pasien dan peralatan, cuci tangan, dan dokumentasi pada lembar tindakan. Baiklah, sekian video dari saya tentang penjelasan trias dan laporan kasus serangan jantung dan henti jantung STEMI. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.